Maaf kalau saya berisik mau kuliah. Nggak, maksudnya nggak apa-apa. Saya juga berisik gitu. Mau kuliah, Bu. Pakai apa tuh? Pakai Zoom. Pakai zoomnya Om Tanda apa sendiri? Sendiri, Bu. Oke, ayo juga sendiri. Langganan Nanda. Enggak. Yang punya saya sendiri. Ada. Yang biasanya langganan. Langganan. Enggak, yang gratis, Bu. 45 menit putus. Iya. Nyambung lagi. Iya. Yang putus nyambung. Kalau aku lagi rapat sama Wafa malam hari itu nggak pernah Domo, konnichiwa. berdua emang nggak apa-apa. Konnichiwa, konnichiwa. Domo. こんにちは先生。 Konnichiwa. Sampai pagi sampai kita sudah ini. Kawaii koe. Baik kali ya. Konnichiwa. Domo, domo. Gohan, 昼ご飯食べましたか、皆さん。はい、食べます。もう食べますか。食べます？食べました？食べます？どっち？どっちですか？昼ご飯食べましたか？はい、もう食べました。食べました。はい。これから食べる人いますか？ないですかね。いないですかね。はい、ありがとうございます。今日私新しいビデオを作ってですね、ジュルさんのYouTube にアップしましたので、ぜひ見てください。あれ見てくれたんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ見ました。サブスクライブボタンをぜひですね、押してください。サブスクライブは無料ですから、ぜひ。はい。皆さんのお昼ご飯の話を、ぜひ聞かせてください。私はナシクニンを食べました。皆さんは何を食べましたか？私はナゲットを食べました。ナゲットですね。他の皆さんは？アヤンバカロを食べました。あやばかりいいですね。焼き鳥。焼き鳥。そうですね。他の皆さんは？チキンバッミーです。バッミーです。バクミーいいですね。はい。何のバクミーですか？豚肉のバッミーです。いいですね。私も美味し食べたいいですよ。先生。私も食べたいですけれども食べませんか。食べれませんね。あ、でも日本にいた時豚肉を食べてしまったことがあります。はい、普通にどんな味ですか。いや美味しかったです。マイカ先そうですね。その時は餃子という食べ物を食べましたけれども、その餃子の中に豚肉が入っているのを知らなくてですね、食べてしまいました。はい、美味しかった。方が先生、美味しいですか。美味しかったです。普通に美味しかった。はい、ちょっといけませんけれども、はい。Ya, semoga kalian sehat semua. Dari suaranya sih sehat semua ya. Secara mental gitu maksudnya. Mentalnya sehat, alhamdulillah. Ya, hari ini nggak lama-lama sih. Walaupun ngomongnya nggak lama-lama sih, tapi akhirnya jadi lama kadang-kadang gitu. Oke, jadi pertama saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya di tugas yang kedua ya, di tugas yang pertama dan yang kedua. Tugas yang pertama itu saya minta kalian menulis dulu ya, berdasarkan tutorial yang saya upload di Facebook jurusan ya. Di situ ada tutorial bagaimana cara menulis sakubung dari nol begitu ya. Semoga bisa jadi referensi. Tapi kalau misalnya kalian punya sudut pandang yang lain mengenai cara menulis sakubung, itu bisa ditulis di komentarnya itu. Sensei, saya punya cara gini. Atau sensei, saya dengan cara sensei itu agak kesulitan bikin sakubungnya. Bisa juga kayak gitu ya. Jadi santai aja.
Terus di pertemuan pertama dan kedua itu saya bebaskan kalian mau menulis dengan tema apapun ya, jadi tidak mengikat kalian. Saya pengen tahu kalian minatnya kemana, terus gaya penulisannya seperti apa ya. Dan dari hasilnya saya lihat ada yang sudah bagus sekali ya, merangkai kata-katanya itu udah bagus banget, terus pemilihan kata-katanya juga udah bagus banget. Terus alurnya juga udah oke ya, tapi ada juga yang masih perlu mengembangkan karangannya lagi. Kalau yang merasa nggak percaya diri sama karangannya ya, yang pertama harus dilakukan adalah ikuti aja dulu tutorialnya yang ada di YouTube ya, di video yang saya buat. Ikuti tutorialnya. Nah, kalau ikuti tutorialnya, kalau misalnya kita masih belajar ya, belum bisa berani maksudnya baru pertama kali belajar, itu pasti pertama nih ya yang paling yang akan terjadi, apa yang kita mau sampaikan, apa yang kita mau tulis itu jadi terbatas pertama karena keterbatasan bahasa Jepangnya tadi ya. Jadi tapi itu harus maklum gitu loh, harus diterima dulu bahwa kita nggak bisa banyak berekspresi, jadi harus sabar melihat kita yang tidak banyak bisa berekspresi di tulisan kita di awal gitu loh. Nggak apa-apa di situ, jadi belajarnya dikit ya, daripada maksain ya. Sebenarnya belum mahir di misalnya deskripsi tentang makanan gitu kan agak susah ya, misalnya tekstur makanan atau apa gitu ya. Kalau mau bereksperimen boleh, nggak apa-apa, mencoba-coba gitu ya. Tapi nanti kalau bereksperimen itu kalau tidak di dalam ada kontrolnya gitu ya, nanti akan bertemu dengan feedback dari orang yang misalnya negatif gitu ya. Oh ini kok tulisan lu kok kayak gini gitu. Nah, asalkan secara mental kita udah siap aja dengan feedback seperti itu nggak apa-apa ya. Jadi masing-masing pilihan ada resiko dan ada plus ada minusnya ya. Kalau terkontrol itu maksudnya mengikuti tutorial ya, itu terbatas apa yang kita mau tulis. Tapi kalau misalnya mau bebas, itu kita bebas mau tulis apapun, tapi nanti harus berhadapan dengan feedback yang misalnya isinya banyaknya kritik gitu ya, seperti itu. Nah, di pertemuan ketiga ini tapi sebelum itu saya mau tanya dulu nih, saya pengen ngobrol. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa ngungkapin apa yang kalian rasakan di mata kuliah ini, itu sesi ini percuma gitu ya. Jadi sekarang saya mau minum kopi dulu. Oke. Ya, jadi sekarang saya mau nanya nih, kan kita udah 2 kali ketemu nih. Nah, kendalanya kalian yang kalian hadapi itu apa tuh? Bisa nggak diceritain ke saya? Ya. Bingung kalimatnya sih. Kenapa? Bingung buat kalimatnya. Oke, sip. Makasih ya, Seva, makasih. Ada yang lain silakan. Bingung cara ini sensei ngelola dari bahasa lisan ke bahasa tulisan. Oh, dari pikiran kita Dari tuangin ke kertasnya gitu. Oke, sip, makasih ya. Ada lagi yang lain? Kalau saya alur sensei. Alurnya ya, oke. Iya. Alurnya, terus? Nah, ini tiga dulu saya tanggapi ya. Pertama, kalau misalnya kalian bingung sama kalimatnya nih, kalimatnya bagaimana? Kalau melihat tutorial yang saya buat, itu pertama kita bisa buat pertanyaan dulu. Literally bikin pertanyaan gitu loh, ditulis pertanyaannya. Nggak apa-apa. Ya, jadi benar-benar bikin pertanyaan. Misalnya mau menceritakan tentang hobi saya misalnya ya, bikin pertanyaan kepada diri kita sendiri, ditulis gitu loh. Apa hobi kamu begitu. Terus dengan menggunakan konsep tadi yang saya jelaskan sebelumnya, 5W 1H gitu kan. Apa, kenapa, bagaimana ya. Terus dan itu nggak mesti berurutan sih pertanyaannya. Maksudnya apa dulu terus bagaimana terus apa, itu enggak. Tapi bikin pertanyaan sebanyak mungkin, itu aja dulu. Apa hobi saya? Terus misalnya di mana saya melakukan hobi itu? Terus bersama siapa saya melakukan hobi itu gitu. Terus
berapa uang yang saya butuhkan untuk melakukan hobi itu gitu ya. Nah itu pakai bahasa Jepang kalau bisa ya, tapi kalau belum bisa pakai bahasa Indonesia dulu. Nah nanti setelah pertanyaannya jadi selesai ya, itu tinggal dijawab aja satu-satu gitu. Nah jawaban itulah nanti yang akan disusun oleh kalian menjadi sebuah paragraf gitu. Tinggal ditambahin kata sambung aja, tetapi, selanjutnya, lalu, kemudian, seperti itu ya. Itu kalau misalnya bingung gimana cara kalimatnya itu bingung kalimatnya kayak gimana. Terus yang kedua untuk masalah yang bingung dengan kalimatnya, menyederhanakan apa yang mau kita sampaikan. Kadang kita sulit membuat kalimat bahasa Jepang itu karena apa yang mau kita sampaikan itu sebenarnya kompleks gitu loh. Kita nggak menyadari itu bahwa apa yang mau kita sampaikan itu sebenarnya hal yang kompleks dan itu kita nggak sadari. Itu yang bikin kita bingung bagaimana menuangkannya dalam bahasa Jepang. Pertama itu yang perlu disadari dulu. Apa yang mau saya sampaikan ini udah sederhana belum gitu. Itu yang perlu disadari. Yang perlu dilihat ya. Kalau misalnya dirasa bingung, oh ini gue nggak tahu nih, bingung gimana bahasa Jepangnya. Nah itu berarti apa yang mau kalian sampaikan itu kompleks berarti secara dari sisi kebahasaannya gitu. Berarti itu perlu disederhanakan. Sederhana itu misalnya gini ya, misalnya apa ya, misalnya contohnya apa ya contohnya, misalnya aduh bingung juga. Saya juga bingung cari contohnya ya. Misalnya hobi saya bentar, ada yang hobi saya menulis apa ya, misalnya hobi saya menulis jangan, ntar dulu, misalnya apa ya, aduh saya juga bingung, misalnya apa ya yang kompleks. Misalnya saya ikut kegiatan amal misalnya, atau saya ikut kegiatan ikut kegiatan ya, misalnya saya ikut kegiatan volunteer ya, kayak gitu ya. Kan ini kadang ada yang mudah mengekspresikan itu dalam bahasa Jepang, tapi karena ikut volunteer itu kadang di bahasa Jepang dasar kan belum muncul ya kalau nggak salah. Itu perlu dicari tahu lagi gitu, ikut volunteer itu. Nah bisa aja kita lebih menyederhanakan itu, jadi bukan ikut volunteer. Kita lihat ikut volunteer itu isinya apa misalnya, isi kegiatannya apa, misalnya mengajar bahasa Jepang. Nah itu aja yang disampaikan gitu. Kalau Nihongo Oshiemasu itu kan lebih mudah diekspresikan daripada ikut volunteer begitu ya. Misalnya watashi wa tomodachi to issho ni ngajar bahasa Jepang di SMA mana, itu kan lebih mudah ya. Kalau menurut saya lebih mudah di bahasa Jepang kan begitu, daripada saya ikut program volunteer gitu ya. Jadi itu contohnya seperti itu. Terus kalau Dava sama siapa tadi? Sama Adrian Rifki ya, bukan? Ya, sama Adrian Rifki sama Dava itu bingung menuangkannya gitu kan. Kalau Adrian kan alurnya. Nah, yang pertama kita bisa lakukan adalah menyusun kerangka dulu apa yang mau diceritakan. Hari ini saya bikin konten kan ya. Hari ini saya bikin konten isinya tentang keseharian saya. Tentang potong rambut sendiri, terus tentang tentang apa tadi, lupa kan, tentang olahraga, dan terakhir itu tentang makan siang saya. Nah ini kalau saya nggak persiapan itu saya pasti blank, nggak tahu mau ngomong apa. Makanya saya siapkan dulu. Jadi apa yang kalian lihat itu saya sebenarnya baca, jadi bukan saya langsung ngomong gitu ya, itu susah gitu. Bisa, tapi pasti banyak begitu nantinya. Itu kalau harus dipresentasikan ya. Jadi
itu saya siapkan dulu mau bicarakan apa. Mau bicarakan pertama kerangkanya yang sederhana dulu. Di pertama pembukaan, terus saya mau bicarakan tentang rambut saya, yang kedua tentang olahraga, yang ketiga tentang tentang makan siang, terakhir penutup gitu. Terus baru dikembangkan di situ pembukaannya kayak gimana nih, memperkenalkan konten baru, terus isi kontennya kayak gimana, kayak gitu. Terus pas ngomongin rambut saya, rambutnya emang ada apa dengan rambut saya, misalnya saya potong rambut sendiri misalnya, terus potong rambutnya di mana gitu kan. Terus kenapa potong rambut sendiri gitu, itu saya tetap pakai 5W 1H gitu. Kenapa saya potong rambut sendiri? Karena saya nggak bisa pergi ke tukang cukur rambut gitu, karena masa pandemi kan, takut kena virus gitu, kayak gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah menyusun kerangkanya dulu, kerangka kasarnya dulu, baru dari situ dikembangkan lagi. Jadi arah pembicaraannya bisa lebih enak gitu, lebih terkontrol, jelas gitu ya, nggak ngalor ngidul gitu. Seperti itu mungkin tanggapannya. Ada yang lain silakan, kendalanya. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya dengan materi hari ini. Jadi untuk tugas yang sudah kalian perbaiki itu sudah sebagian saya baca, tapi mohon maaf belum bisa saya kasih komentar atau apa. Dan saya menyadari penuh bahwa feedback yang terbaik adalah feedback yang konkret gitu loh. Misalnya punya Ajis ya, karangannya tuh bagian ini sebaiknya diperbaiki jadi gini ya, karena ini artinya lebih condong kemana gitu. Terus bagian ini sebaiknya pakai kata ini daripada ini. Nah, itu yang paling baik, feedback yang paling baik, yang paling istilahnya didambakan oleh semua pembelajar bahasa Jepang. Tapi kondisinya nggak memungkinkan, mohon maaf ya. Karena kalau misalnya dengan cara seperti itu, beban kerja saya itu jauh berlipat-lipat jadinya, karena sekarang ngajar beberapa kelas hubung kalau nggak salah 4 kelas, jadi itu susah untuk saya wujudkan gitu. Jadi tapi saya benar-benar menyadari bahwa itu sebenarnya nggak, kalau feedback yang saya berikan kemarin itu ya belum mengena gitu loh. Tapi apa daya gitu, maksudnya saya berharap juga kalian bisa mengerti kondisi saya. Saya juga sama akan berusaha mengerti kondisi kalian. Kalau misalnya ada bahasa Jepangnya yang perlu diperbaiki, ya nggak mungkin saya kok begini bahasa Jepangnya gitu ya. Saya pasti feedbacknya juga nggak akan yang gimana gitu ya. Oke. Tapi ya itu saya menyadari penuh ya. Tapi susah untuk direalisasikan ya. Semoga bisa memaklumi ya. Oke. Nah untuk pertemuan selanjutnya, untuk pertemuan tugas selanjutnya ya, ini akan saya jelaskan. Nah kali ini tugasnya itu lebih terkontrol. Maksudnya temanya saya tentukan ya. Temanya saya tentukan dan berharap tulisan ini nanti kalau sudah jadi itu bisa kalian publikasikan. Ini bukan perintah ya, saya berharap kalian bisa mempublikasikan. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, nggak akan mengurangi nilai gitu ya. Nah, kenapa saya minta dipublikasikan itu saya udah pernah jelaskan di sebelumnya. Karena dengan adanya kesadaran bahwa sakubung kalian dibaca oleh orang lain itu tingkat kewaspadaan terhadap bahasa yang kalian hasilkan itu jauh lebih tinggi dibanding dengan hanya dibaca oleh saya gitu ya. Jadi karena tingkat kewaspadaan terhadap output bahasa yang kita hasilkan jadi lebih tinggi, maka tingkat kesadaran kita terhadap bentuk-bentuk bahasa itu jadi lebih tinggi juga. Dan hasilnya, presisinya itu lebih bagus gitu. Maksudnya presisi tata bahasanya, pemilihan kata itu bisa jauh lebih baik. Itu alasannya ya. Nah, saya akan jelaskan untuk yang tugas selanjutnya. Saya munculkan dulu sebentar. Ya. Apa sudah bisa melihat? Iya. Sudah selesai. Ada ibu bapak dosen yang iseng di belakang saya.
gangguin kuliah saya. Ya, oke. Jadi tema Sakubung yang akan kalian tulis selanjutnya adalah mengenai keluarga, ya. Keluargaku, ya. Jadi, nah di sini, tapi gini. Kalau kita menceritakan keluarga itu kan ada istilahnya privacy, ya. Privacy itu juga harus kita jaga. Nah, sekarang gini, kalau misalnya ada yang keberatan tidak bisa menceritakan tentang keluarganya, itu tidak apa-apa. Kalian bikin aja keluarga fantasi, ya. Misalnya nggak apa-apa. Jadi keluarga fiksi gitu loh. Sampai sini paham? Oke ya. Jadi kalau misalnya kalian keberatan menceritakan keluarga kalian sendiri, itu nggak apa-apa, sama sekali nggak masalah. Tapi silakan kalian bisa berimprovisasi dengan menceritakan sebuah keluarga fiksi kalian. Maksudnya keluarga fantasi gitu ya, nggak apa-apa. Nah, di sini saya sudah siapkan, nanti ini akan di-share di Google Classroom ya. Saya sudah menyiapkan pertanyaan yang bisa kalian jawab, dan sudah menyediakan kosakata yang diperlukan di sini ya. Misalnya, jadi nanti kalian tinggal menjawab aja pertanyaan-pertanyaan ini. Misalnya ya, nomor 1, Anata no kazoku wa nanin desu ka? Nanti kalian tinggal rubah ini watashi no gitu kan. Watashi no kazoku wa nanin desu. Nah, ini aja yang dirubah bagian-bagian ini. Watashi, misalnya kalau keluarga saya itu kan ada berapa ya? Ada 4 ya misalnya. Watashi no kazoku wa 4 nin desu gitu. Jadi jawabnya begitu aja. Terus yang pertanyaan kedua, Anata to issho ni sunde iru kazoku wa dare desu ka? Siapa keluarga yang tinggal bareng sama lu? Sama kalian ya. Gitu. Jadi tinggal dijawab aja. Watashi to issho ni sunde iru kazoku wa siapa-siapa gitu. Nah, di sini saya sudah siapkan kata-kata yang bisa kalian pakai. Misalnya ryoshin. Ryoshin ini kan artinya orang tua ya. Kyodai ini artinya saudara. Kyodai ini kalau saudara laki-laki ya, maksudnya saudara kandung gitu, kyodai. Nah, kalau shimai ini keluar saudara perempuan, misalnya kakak perempuan, adik perempuan gitu. Terus cici, haha atau ototo, imoto ya. Itoko ini apa ya? Sepupu ya. Terus sobo, kakek, sofu, kakek, nenek, sofu, kakek, mei dan oi ini keponakan ya. Mei itu keponakan perempuan, oi itu keponakan laki-laki. Terus musko, anak laki-laki, musume, anak perempuan, hitoriko ya, anak tunggal ya, dan mago misalnya, cucu ya. Jadi ini, tapi nggak menutup kemungkinan, ini hanya sebagian saja, nggak menutup kemungkinan kalian bisa pakai kata-kata yang lain ya, gitu. Terus itu dulu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, Goryoshi no shokugyo wa nan desu ka? Apa kerjaan orang tuanya? Ya, shigoto pakai kata shigoto juga boleh ya. Goryoshi no shigoto wa nan desu ka? Nah, kalau kita nanya ke orang lain itu pakai katanya goryoshin ya. Orang tua Anda gitu ya. Tapi kalau kita menjawab sendiri itu jangan pakai go lagi ya. Jadi ryoshin wa gitu aja ya. Ryoshinwa. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa profesi ya. Isha, dokter, kyoshi, udah kalian pasti udah tahu ya. Terus komuing, PNS, salarimang, karyawan kantor, shacho, kaishain, jiegyo itu wira swasta ya. Terus gijutsusha itu engineer juga ada, arubaito juga ada, noka petani ya. Dan nggak menutup kemungkinan kalian bisa pakai kata-kata yang lain ya. Terus goryoshin wa ie ni iru toki donna koto shimasu ka? Kalau orang tua kalian di rumah, kalian ngapain aja? Misalnya ini bisa menceritakan tentang kegiatan yang kalian lakukan di rumah. Misalnya nonton TV bareng ya. Ngobrol tentang apa gitu kan.
Terus apalagi makan bareng ya misalnya, atau kita sendiri-sendiri aja misalnya ya, itu juga nggak apa-apa. Nanimo shimasen gitu, itu juga nggak apa-apa ya. Bukan berarti ini harus ada jawabannya semua ya, enggak. Tapi silakan ini digunakan digunakan sebagai referensi. Terus goryoshin wa donna seikaku desu ka? Nah, ini sifatnya kayak gimana nih? Ya, nanti kalau pada saat kalian menulis untuk diri kalian sendiri itu jangan pakai goryoshin ya, seperti tadi saya bilang. Jadi pakai ryoshin saja. Ryoshin wa misalnya hataraki mono de sekkachi na hito desu misalnya. Di sini saya juga sudah siapkan beberapa kosakata yang bisa kalian gunakan. Tapi ini cuma contoh ya. Silakan kalau ada yang lain. Misalnya hataraki mono itu yang suka kerja ya. Nama kemono itu pemalas. Sekkachi itu apa ya? Yang suka ngeburu-buru. Ya jadi yang apa suka ngeburu-buru. Misalnya hari ini kuliah, kamu laptopnya udah disiapin belum? Itu kok pakai bajunya kayak gitu, ayo cepetan gitu. Nah kayak gitu, yang kayak gitu sekkachi, yang ngeburu-buru ya. Terus ada hogaraka ini kata sifat dua ya, hogaraka na gitu ya. Hogaraka itu maksudnya apa ya, ya baik hati gitu ya, lapang dada begitu. Terus majime udah tahu ya, majime na serius orangnya ya. Shizukana hito orang yang pendiam, akaru hito orang yang ceria gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah kalian sudah menikah? Nah ini, anata wa kekkon shitemasu ka? Nah kalau misalnya mau jawab sudah nikah itu jawabannya kekkon shiteimasu gitu. Tapi kalau belum, mada kekkon shiteimasen begitu ya. Nah kekkon shitemasu udah nggak nikah gitu. Udah batsuichi. Iya tuh kata Hayun Sensei sudah menikah. Kalau dalam bahasa Jepang itu kan diterjemahkannya di bahasa Jepangkannya diekspresikannya pakai teimas ya, kekkon shiteimasu gitu. Dalam keadaan nikah gitu ya. Nah kalau dalam bahasa Indonesia itu pakai kata sudah ya. Nanti hati-hati ya kalau ngomong. Nanti pas mau bilang saya udah nikah terus di bahasa Jepangin watashi wa kekkon shimashita. Nah itu bisa berarti kalau misalnya bilang kekkon shimashita itu berarti sekarang itu tidak menikah kondisinya. Jadi hati-hati ya. Kecuali ada maksud yang lain. Oke, terus selain itu ada pertanyaan, anata no kyodai shimai wa ima nansai desu ka? Ini saudara-saudara kalian umur berapa gitu ya. Terus ada pertanyaan yang lain, shimai no seikaku, terus ada sifat saudara-saudaranya kayak gimana ya. Yasashikute misalnya, yasashikute kirei na one-chan desu misalnya kayak gitu ya. Terus ada juga nomor 10, anata no kazoku wa nani ga tokui de nani ga nigate desu ka? Maksudnya apa nih kelebihan dan kekurangan anggota keluarganya. Misalnya bapak saya jago komputer, nah itu chichi wa pasokon ga tokui desu. Chichi wa pasokon ga tokui desu keredomo atau desu kedo yasai o taberu no ga nigate desu misalnya kayak gitu ya. Jago komputer tapi nggak suka makan sayuran misalnya. Bisa seperti itu ya. Terus peliharaan peto katimasu ka? Apakah kalian memelihara binatang? Kalau ada jelasin apa itu nani o katimasu ka? Memelihara apa ya gitu. Nah nanti jawabannya bisa kalian tulis di bawah sini. Nah nanti kalau jawabannya sudah komplit itu tinggal disatukan aja menjadi sebuah paragraf begitu. Oke, dan ini yang saya jelaskan ini hanya sebuah referensi. Kalau kalian merasa masih punya keterbatasan, silakan ikuti ini. Kalau misalnya merasa sudah bisa improvisasi, silakan. Tidak menutup kemungkinan kalian bisa mengembangkan ini ke arah yang lain gitu ya. Tetap menjelaskan tentang keluarga tapi bisa diimprovisasi dengan yang lain. Jadi tidak terbatas hanya 11 nomor ini aja pertanyaannya. Kalian bisa menulis atau bikin ya pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi itu kira-kira untuk tugas Sakubung yang selanjutnya.
Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Sensei, Ya, deadline-nya kapan Sensei? deadline-nya oke. Kira-kira enaknya kapan? Kan ini kita kuliah hari Selasa nih. Hari Senin boleh gitu. Hah? Jangan lama-lama ya. Kalau hari Selasa kuliahnya deadline-nya hari Selasa, saya bingung nanti. Maksudnya ya saya juga perlu waktu buat baca ya. Gimana kalau hari Senin? Yang lain silakan. Oke. Boleh Sensei, boleh saja. Bentar dulu saya stop dulu ya ini. Tuh udah pada teriak tuh. Ini ada yang udah nangis nih. Kenapa? Inantata, no? Kenapa mau nangis? Ya. Jadi deadline-nya itu hari Senin. Kalau ada yang keberatan silakan kasih tahu. Tapi ya bingung juga sih kalau hari Selasa ya. Silakan kekhawatiran kalian, silakan sebutkan lagi. Nah, jadi gini, kalau misalnya kalian pikir ini susah, pertama kerjakan aja dulu sebisanya, nggak apa-apa. Jadi kalau bikin sakubung itu jangan berpikir sekali bikin udah selesai gitu. Enggak, nanti kita lihat lagi, kita review lagi bareng-bareng gitu. Yang lain silakan. Sensei, Ya, yang tadi itu dikirim di Google Classroom kan? iya betul. Oke, Sensei. Oke. Nanti Google Classroom-nya belum saya buat sih, nanti setelah ini ya. Silakan yang lain yang mau ditanyakan. Sensei, Ya, kan tugasnya itu yang pertanyaan tadi dibikin disusun jadi paragraf gitu kan? Sensei? betul betul. Oke, baik Sensei. Oke, sip. Nanti saya juga kasih contohnya ya. Nanti ada contohnya. Ada 3 file yang akan saya kirim nanti. Tenang aja. Silakan yang lain. Sensei, Ya. mau tanya Sensei. Ya, Itu apa namanya kan cerita tentang keluarga ya? Ya. Apa bisa kayak keluarga orang atau harus keluarga Watasino gitu dulu? Atau bisa kayak apa? Jadi kayak apa ngejelasin keluarga apa gitu? keluarga apa? Kalau jadi gini, Bukan Watasino Kazoku. Boleh, ya. boleh. Misalnya, contohnya Aldisano Kazoku. boleh. Jadi kan tadi saya sudah sampaikan, kalau misalnya kalian keberatan menceritakan tentang keluarganya sendiri, itu kalian bisa pertama menceritakan keluarga orang lain atau menceritakan sebuah keluarga fiksi, keluarga buatan kalian, keluarga artifisial boleh. Ya, Baik Sensei. oke. Silakan yang lain. Yo. Ya. Silakan yang lain. Udah nggak ada ya? Ada yang merasa tertekan dengan penugasan ini? Silakan, boleh. Saya sih kadang gini ya, maksudnya saya pengen belajarnya sama kalian tuh ya sama-sama ikhlas gitu. Kalian ikhlas menerima tugasnya, saya juga ikhlas menerima hasil kalian gitu. Saya sih seperti yang saya bilang ya di awal mata kuliah ini, saya pasti menerima kalian apa adanya. Maksudnya bahasa Jepang kalian mau kayak gimana pun saya pasti terima. Maksudnya nggak banyak komplain, nanti pasti saya kasih masukan gitu loh. Nah, kalian sendiri gimana? Apakah dengan tugas ini merasa yang barangkali ada yang stres banget gitu, Sensei tolong dong saya pusing banget gitu, ada nggak? Nggak ada nih, serius nih. Sensei, nanti kalau misalnya tugasnya keteteran terus setengah gimana Sensei? Iya, nggak apa-apa. Jadi gini, kerjakan aja dulu sebisanya. Jadi jangan sampai gini loh. Kalau misalnya udah mepet dengan deadline, itu silakan seadanya dulu. Yang penting masuk dulu, ya, kayak gitu. Tapi ya usahakan ya dari sekarang kan bisa dicicil sedikit-sedikit gitu. Dan saya nggak meminta kalian untuk bikin satu karangan yang bervolume yang banyak gitu, enggak. Cukup jawab pertanyaan itu terus disatukan aja. Jadi jangan, kalau misalnya
mau berimprovisasi boleh, tapi sekiranya itu makan waktu, mendingan nanti aja. Karena perkuliahan ini tugas itu nggak akan selesai di satu kali pertemuan aja gitu loh. Kalau setiap kali bikin sakubung, nanti minggu depan itu saya bahas lagi, saya kasih review lagi, maksudnya kasih masukan lagi terhadap sakubung yang sudah masuk. Terus nanti saya akan minta kalian untuk review lagi sakubung kalian. Jadi nggak 1 minggu selesai gitu, enggak. Dikerjakannya beberapa minggu, mungkin bisa 2 minggu atau 3 minggu nanti. Oke, semoga bisa ini ya. Terus yang lain gimana? Ada lagi? Enggak ada nih. Serius? Mau ditanyain nggak tuh Mas Yaya? Tidak, sensei. Oke, sip. Eva, iya, kenapa? Iya, dicoba. Oke, sip. Makasih banyak. Ya, Eva suaranya kayak anime banget ya. Jadi seiyu juga ya. Enggak kok, sensei. Enggak kok senseinya anime banget. Itu bagus banget suaranya ya. Mungkin bisa jadi seiyu. Ya. Oke. Oke, sip. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, udah nggak ada nih. Oke, kalau nggak ada, ya oke, makasih banyak. Kalau tidak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas sudah meluangkan waktunya hari ini. Terus kalau misalnya kalian ada kondisi yang tidak bisa ikut Zoom, itu tidak apa-apa, jangan memaksakan diri ya. Nanti ini saya rekam, nanti saya upload ke YouTube supaya bisa dilihat lagi gitu ya. Terus silakan kerjakan tugasnya dengan kondisi yang gimana ya. Kalau dirasa susah, sebisanya dulu aja, nggak apa-apa. Ya, yang penting masuk dulu sesuai deadline. Nanti kita review lagi di situ, nggak selesai begitu aja ya. Oke. Terus absensi nanti jangan lupa, kita masih pakai yang di Google Classroom dulu absensinya ya. Terus udah sih, makasih banyak, kalian udah cukup bagus bikin sakubungnya ya. Saya sampai kaget ya, di semester 3 ini udah bisa ngembangin karangan sampai sejauh itu. Jadi pekerjaan saya ringan banget jadinya. Makasih banyak, tapi saya tetap kasih feedback nanti ya. Oke, gitu aja dari saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sensei. Sama-sama. Ya, otsukare sama. Otsukare sama deshita. Otsukare sama desu. Otsukare sama deshita. Keluarga artis. Boleh dong keluarga artis. Iya, makasih banyak. 31. Dih, kenapa nih gitu? Ya, makasih ya. Silakan bubar. Oh, sekali sama Esta. Bye bye. Satu ini ya keluar ya. Kalau saya udah saya ikut ya. Iya, kali aja ada yang mau berekspresi gitu kan. Bye bye. Iyalah, ngapain lama-lama.